di Madura, khususnya di Sumeneb, setinggi apapun itu ilmunya dia, alumni pesantren besar sekalipun, itu akan dicemooh oleh orang. Kalau belum sah. Karena belum sah. Kan? Sudah dibawa kemana-mana. Dibonceng itu kan potensi untuk bersentuhan kan ada. Ya, ya. Nah, yang kedua dilihat orang juga kan tidak baik. Nah, itu di Madura pernah ketemu kok boncengan dinikahkan mentaati itu, ada ulama, ada umaro. Jadi orang Madura juga kan begitu. Jadi ulama, selagi ada pendapat ulama, maka pendapat ulama pasti dicari. Nah, kalau kaitannya corona kok tidak ada pendapat ulama, berarti adalah umaro, pendapat pemerintah gugus turun ya. Dia mesti turun di situ. Dia turun dan dia harus ulu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minimal dia nanya kabar. Sedang kerja apa dan seterusnya. Jalan lagi 5 meter dia naikin lagi sepedanya baru dia berangkat. Mendengar ada sedikit tentang syair yang dijabarkan, Masya Allah luar biasa, karena begitu ulet dan tangguhnya orang Madura. Tapi saya masih belum lengkap, belum sempurna kalau belum mendengar suara bertajudnya Mas Abdul Aziz ya. Coba ini harus lewat bantuan Ustadz Google. Gimana? Ya, Gimana? jadi satu syair yang menggambarkan keuletan dari orang Madura itu memang di hampir mulai dari sekolah madrasah ibtidaiyah, karena kalau bicara Madura itu memang lekat dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, dengan tidak menafikan tentu SD, SMP, SMA kira-kira begitu. Jadi itu yang frontal ombak sapo angin tadi itu. Jadi misalnya syairnya itu selalu dilagukan di Madura itu, misalnya ngapote wak lajere etangale. Nah, jadi ngapote itu adalah perahu yang menjadi pijakan rumah bagaimana mereka bertumpu untuk mencari rezeki di situ, yang kemudian layarnya itu sudah dibuka. Itu artinya harus sudah siap berlayar, siap untuk menangkap ikan. Dan itu keliling Ustaz, tidak hanya di Madura, itu bisa sampai ke Banyuwangi. Nah, tapi di hari itu dia tetap pulang, semalam apa, sesore apapun, bahkan semalam apapun. Keliling terus bawa ikannya, dan ikan itu dibagi. Nah, yang tentu yang memiliki perahunya dapatnya itu adalah 50% ya, kan dibagi 50%-nya dibagi orang-orang yang bekerja di situ. Berarti perahunya besar ya? Besar. Jadi perahunya sangat besar dan layarnya itu juga besar. Terus jumlah orang kira-kira berapa? Satu perahu itu bisa 10 sampai 15. Karena dia harus melempar, jadi melempar jaring itu butuh banyak orang, dan nariknya juga kan butuh banyak orang itu, gitu loh, untuk mendapat tangkapan ikan yang banyak, kira-kira seperti itu. Ya, sampai hari ini jadi tidak mengenal musim, dia bahkan termasuk tidak peduli itu corona itu, tidak peduli. Jadi bagi orang Madura, penyakit itu Allah yang memberi. Waduh. Dan yang menyembuhkan juga Allah. Rumah sakit hanya sarana itu bagi orang Madura. Dan kalau bagi orang Madura soal nyawa itu termasuk 3 takdir yang tidak dapat dirubah-rubah. Nah, jadi nyawa domain Allah SWT tidak bertambah, tidak berkurang. Kan orang Madura memahami betul filsafat panjang umur itu. Jadi panjang umur itu bukan soal nyawanya yang panjang, tapi begitu dia tiada, selalu dikenang kebaikannya, dikenang pengabdiannya, dikenang kontribusinya, karyanya, itu nyawa panjang umur. Nah, itu kira-kira ya. Itu memang
sampai hari ini saya cek ke teman-teman di Madura 4 kabupaten itu apakah ada pengaruh soal PSBB ya, soal corona. Tidak ada pengaruh, Pak Aziz. Terus saya tanya, kenapa kok ada yang kena corona itu? Itu karena ikut misalnya manasik haji di Surabaya. Lalu saya memang sampaikan, jadi begini, ke depan itu udahlah, kalau batuk-batuk nggak usah ke rumah sakit, bersin-bersin nggak usah ke rumah sakit, cukuplah ke apotek. Sakit kepala cukup beli bodrek, kira-kira seperti itu gitu. Tapi tetap disarankan memakai protokol Kesehatan. Nah, jadi kalau soal protokol tetap. Jadi tetap, khususnya ketika mau berinteraksi dengan masyarakat banyak. Di Madura itu kalau masyarakat banyak itu udah pasti pertama pasar. Udah pasti. Dan orang Madura itu sudah kalau beli-beli itu tangannya biasa kesentuh itu. Ngasih uang, kembalian, lalu ngasih yang dibeli itu tangannya kesentuh-kesentuh. Nah, sehingga kemarin saya juga sampaikan ke teman-teman di Madura, khususnya orang tua saya, agar ya nggak usah menyentuh lagi itu. Kan begitu. Terus salaman ditunda dulu ya, karena musimnya karena kan bahaya, karena kita tidak tahu kapan itu Mbak Corona lewat. Kan begitu dong. Ya seperti tadi itu, makanya ketika saya mau datang ke sini langsung semprot dulu. Langsung semprot karena protokol kesehatan. Jadi kita harus tetap mematuhi apa yang menjadi saran daripada pemerintah. Betul. Ahlinya kan? Ahlinya. Betul. Jadi fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul. Dan memang kita kan mentaati itu, ada ulama, ada umaro. Jadi orang Madura juga kan begitu. Jadi ulama, selagi ada pendapat ulama, maka pendapat ulama pasti dicari. Nah, kalau kaitannya corona kok tidak ada pendapat ulama, berarti adalah umaro, pendapat pemerintah gugus tugas, kira-kira seperti itu. Baik, ini kita lanjutkan. Jadi gini, dan tadi saya sudah dengar lagunya, wah istimewa. Karena yang hafal cuma depan itu. yang kelihatan dari mimiknya itu saya melihat hanya cukup depannya aja. Cukup depannya itu yang bagus. Betul. Nanti kalau diteruskan malah gak bagus. Maksudnya iramanya kan? Betul. Saya sudah paham. Nah, ini gini, apa benar orang Madura itu mengutamakan akhlak ya, melebihi daripada ilmu? Ya, jadi artinya akhlak itu yang pertama, kemudian ilmu itu yang kedua. Benar nggak kira-kira? Jadi bisa saya katakan itu benar. Ya, dan itu hampir terjadi di 4 kabupaten. Tidak hanya Sumeneb ya, apalagi Sumeneb kan begitu ya. Kira-kira begitu. Apalagi Sumeneb. Kenapa saya katakan apalagi Sumeneb? Karena memang akhlak ya. li utammi makarimal akhlak itu dihayati betul bagi orang Madura itu. Apa buktinya? Jadi bukti konkretnya ya. Begini. Kalau misalnya rapat musyawarah tertentu di sebuah masjid, ya, di situ bisa ada masyarakat awam biasa, ada pemuda-pemuda yang hanya lulusan madrasah aliyah, ada yang lulusan perguruan tinggi, misalnya alumni Malang nih misalnya begitu ya, alumni Malang, alumni Jember, alumni Jogja misalnya. Nah, itu ujian seseorang untuk memberikan pendapat dengan baik atau justru sebaliknya. Ini salah satu contoh misalnya musyawarah itu. Nah, sebagian saya pernah juga menyaksikan sebagian alumni perguruan tinggi. Ini sudah tinggi nih ilmunya. Nah, namanya perguruan tinggi ya. Maha. Yang kedua dia sudah S2. Ya, tidak saja sarjana tapi dia juga seorang magister. Menyampaikan pendapat, melihat persoalan, didekati dengan gaya-gaya di perguruan tinggi. Didekati dengan gaya-gaya perguruan tinggi itu artinya apa? Contohnya dia mengeluarkan teori sebagaimana teori saat dia kuliah, yang sudah tentu itu tidak dipahami oleh masyarakat. Ya, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Sudah tentu tidak sesuai ya. Jadi ini menurut teorinya
Sujono Sukamto. Iya. Itu di buku monumentalnya misalnya sosiologi misalnya begitu ya. Nah ini harus begini yang menurut teorinya ini harus begini sehingga orang itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Iya. Dan lagaknya lebih pintar dari yang lain, sikapnya, gaya ngomongnya kan terlihat orang meremehkan orang ya. Kemudian di sampingnya ada anaknya lulusan madrasah aliyah. Iya. Dia berpendapat sama sekali tidak ada teorinya. Tapi akhlaknya. Nah, dia tidak ada teorinya. Dia hanya menyampaikan sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal. Bahwa jika masalahnya seperti ini, maka didekati dengan cara seperti ini. Jika masalahnya begini, maka didekati dengan jalan musyawarah. Maka dengan jalan bagaimana dua belah pihak ini bisa bertemu untuk diselesaikan, saling bermaaf-maafan. Jelas salah gitu ya. Tapi dia memberi saran bermaaf-maafan. Tapi bagi yang sudah alumni perguruan tinggi itu salah ini pelanggar ini pidana, ini laporkan polisi. Nah, pendekatan yang seperti itu adalah murni pendekatan ilmu yang ia pahami dan dia belum mengakar ke masyarakat. Itu satu contoh yang agak serius ya kalau musyawarah. Ada contoh yang setiap hari mungkin disaksikan. Ya, apa misalnya? Belum berkeluarga, sudah dibonceng kemana-mana itu perempuan. Di Madura, khususnya di Sumeneb, setinggi apapun itu ilmunya dia, alumni pesantren besar sekalipun, itu akan dicemooh oleh orang. Kalau belum sah. Karena belum sah. Ya, sudah dibawa kemana-mana. Dibonceng itu kan potensi untuk bersentuhan kan ada. Iya, iya. Nah, yang kedua dilihat orang juga kan tidak baik. Nah, itu di Madura pernah ketemu kok boncengan dinikahkan. Kalau di Malang kan tidak ada, Ustaz. Dan barangkali itu dianggap biasa. Tapi kalau di Madura itu aib. Itu nanti bapak ibunya itu kalau bahasa Sumeneb itu atolo malo itu keramas malu itu. Sampai sekarang mungkin pergeseran aja ya. Betul. Walaupun kemudian tidak seketat. Betul. Tapi ya masih ada. Mempertahankan ya. Jadi bahkan orang-orang yang mempertahankan itu justru orang tuanya pendidikannya tidak tinggi. Tapi bagi mereka adalah karena saya dulu sudah diajari guru saya, kalau kamu punya anak perempuan jangan gampang dibawa oleh calonnya, belum jadi istrinya, itu berdosa, kamu yang nanggung nanti di akhirat. Nah, itu dipahami betul Ustaz kalau di Madura. Berarti ya akhlaknya ya itu salah satu ya daripada contoh. Tentunya bersalaman, kemudian tawadhu kepada ulama. Kelihatannya kan jadi sama kiai kan juga. Iya. Jadi begini lagi. Ada sebagian orang yang sudah sarjana, magister dan doktor yang dulunya biasa hormat kepada gurunya, alif ba ta ta jim ha kha ila akhirih itu kemudian sikapnya sudah menjadi biasa, tak lagi takdim, tak lagi hormat seperti dulu, karena merasa apa, ilmunya sudah tinggi karena alumni perguruan tinggi. Nah itu satu. Yang kedua, biasanya kalau datang dari misalnya dia pergi mau bepergian, dia pamit kepada gurunya, dia datang lagi kepada gurunya, dan itu yang sampai hari saya lakonkan itu juga sampai hari ini itu saya lakonkan. Jadi kalau mau pergi pamit dengan guru alif batasa itu, mohon doanya, mohon ridhonya, perjalanan selamat sampai Malang. Begitu datang juga seperti itu kan. Nah itu juga bagian yang dinilai oleh orang Madura adalah sebagai akhlakul karimah. Jadi itu diperbanyak ya di Madura. Betul. Nah, termasuk kalau lewat di depan orang. Nah ini lagi
Di Madura itu orang mau sekaya apapun, sepinter apapun, kalau lewat di dekat orang, apalagi orang itu sedang bekerja misalnya di ladang ya, bekerja dan ini ada jalan besar, dia tidak turun dari sepedanya itu dan tidak menyapa itu, maka dia akan dicap, dia akhlaknya buruk. Oh gitu ya. Gitu. Turun ya. Jadi Dia tidak- mesti turun di situ. Dia turun dan dia harus ulu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minimal dia nanya kabar. Sedang kerja apa dan seterusnya. Jalan lagi 5 meter dia naikin lagi sepedanya baru dia berangkat. Seperti itu tuh di Madura itu. Dan itu yang sampai hari ini juga saya ajarkan di keluarga saya kepada anak saya. Mau lewat walaupun nonton TV, ada ayahnya lagi duduk, ada bundanya lagi duduk mau lewat. Harus permisi dulu dan namanya bahu ini Ustaz. Ini harus diturunkan. Dia harus seperti ini. Kalau di Jawa namanya nyuwun sewu. Nyun sewu. Nah, jadi tidak lalu tegap lurus begitu gitu. Itulah kira-kira. Itu penting untuk membina sebuah karakter ya. Itu pembentukan karakter. Kalau udah dibiasakan dari kecil, maka dia sampai besar dia akan refleks itu. Setiap dia lewat di depan orang, maka dia akan hormat. Itu yang di nomor satu kan di Madura. Di nomor satu kan. Di soal ketinggian dia alumni kuliah, bahkan sering kan jadi guyonan. Itu sudah kuliah begitu, pulang-pulang bawa perempuan, padahal belum nikah. Nginep lagi di rumahnya. Nah, itu satu ya. Itu sudah kok semakin pintar, kok semakin begitu itu. Nah itu tadi yang saya maksudkan, ilmu itu ibarat garam. Betul. Jadi kalau makanan kebanyakan garam betul. kan tidak baik. Betul. Kan ya enak ya kan, namanya misalnya jenengan mau makan apa selesai apa, kalau kemudian garamnya terlalu banyak jelas gak enak kan. Betul. Nah, itu karena kebanyakan ilmu, apalagi ilmunya konslet. Jadi gitu. Nah, ada lagi yang terkategori buruk menurut orang Madura. Jadi ketika sudah menjadi mahasiswa, lalu pas pulang kampung liburan, mengurung diri di kamarnya. Jadi ini sudah nganggap teman-teman SMA-nya, teman-teman madrasah aliyah yang dulu yang tidak punya kesempatan kuliah itu udah bodoh semua. Dia merasa pintar itu sendiri. Pintar sendiri. Ya. Jadi tidak ada apa. Nah, semestinya itu kan orang pulang kampung, saya ajarkan juga sama mahasiswa-mahasiswa saya itu, kalau pulang kampung, Anda harus pastikan tidak mengurung diri di kamar. Akrab harus. Jadi membangun keakraban, seolah-olah Anda ini juga belum kuliah, dengan teman-teman Anda terus membangun keakraban itu. Bahkan kalau bisa Anda punya ilmu, itu bagaimana ditularkan dengan cara dan tidak bermaksud menggurui. Tidak merasa mendapatkan ilmu. Nah, betul. Akan mendapatkan contoh dari orang yang berilmu. Betul. Mestinya kan begitu ya. Mestinya begitu. Baik, alhamdulillah. Ya, ini tadi bincang-bincangnya sudah mulai menuju kepada apa prinsip-prinsip penting yang harus dicontoh dari Madura. Dan akhlak nomor satu ya, kan? Betul. Dan kemudian ilmu, baru ilmu. Ya, Jadi akhlak itu lebih diutamakan daripada betul. ilmu. Sepintar apapun, kalau tidak punya akhlak Ya, itu kurang bagus dan kurang bagus. tidak dimiliki oleh orang Madura. Seharusnya begitu. Bahkan salah satu beberapa pesantren yang ketika abahnya meninggal dunia, itu kan kalau di Madura biasanya turun ke anaknya pengganti. Tapi di Madura belum tentu. Kalau anaknya akhlaknya tidak baik dan tidak cocok kepada masyarakat sekitar, maka masyarakat itu akan memilih dan akan menseleksi tersendiri. Wah, Nah, dan itu ada contohnya di beberapa pondok. Di situ kebetulan ada seorang mantu, pendidikannya tidak tinggi, tapi dia kalau menyapa orang, memberikan saran, masukan, mudah diterima dengan cara yang baik, tidak menggurui. Nah, jadi padahal anaknya ini sudah
lulusan sarjana. Semestinya ilmunya sudah kalah ini, mantu. Nah, mantu inilah yang kemudian menjadi ditaati oleh masyarakat, digandrungi oleh orang, dan para orang tua mempercayakan untuk beliaunya inilah yang memimpin di pondok sini. Akhirnya terangkat, Mas. Hanya terangkat, bahkan kemudian dilokalisir. Ya sudahlah, kalau yang pintar ini udah jadi kepala madrasah aja. Kepala madrasah aja. Nah, jadi kalau untuk yang soko guru itu cukup ini. Padahal ilmunya juga tidak tinggi dalam perspektif bahwa dia tidak pernah mengenyam perguruan tinggi. Gitu. Kira-kira begitu. Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita sudah belajar penting banget buat kita ya, terutama orang Jawa juga harusnya seperti itu, apa yang disampaikan oleh Pak Aziz, kemudian jadi ilmu tersendiri. Amin. Ya. Baik, kita akan lanjut pada sesi yang terakhir. Nanti kita akan bahas tentang budaya sekaligus jika ada beberapa pesan mungkin berkaitan dengan budaya, karena budaya Madura tentunya beda dengan budaya Jawa. Ya. Karena masing-masing tempat pasti ada adat budaya yang berbeda. Betul. Kita lanjut setelah pesan